Hello, good morning everyone. Nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita membacakan Al-Fatihah pada minggu ini yang tertulis pada Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Romans 6 verse 8. Now if we die with Christ, we believe that we will also live with Him. Teman-teman, sebelum kita mendengar devotion kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini. Bentar lagi kami akan mendengar devotion kita ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kepahaman agar kami dapat memahami devotion yang akan diberitakan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati guru-guru kami, teman-teman kami, dan keluarga kami juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat cinta kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami mampu memahami, menerima dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak,
Tema firman Tuhan hari ini adalah Filipus memberitakan Injil di Samaria. Kebenaran firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4-25. Tujuan kebenaran firman Tuhan hari ini, Injil untuk semua bangsa, suku, dan manusia ciptaan Allah. Berita Injil telah tersebar ke segala tempat dan kepada berbagai bangsa, juga sampai ke Samaria yang merupakan daerah dengan penduduk keturunan Yahudi campuran. Samaria adalah sebuah kota kecil. Di tempat ini bermukim orang-orang keturunan Yahudi yang merupakan suku bangsa campuran. Orang-orang Samaria merupakan suku Yahudi yang kawin dengan bangsa lain. Oleh orang Yahudi, mereka disebut bangsa kafir. Mereka dipandang rendah oleh orang Yahudi. Menurut pemikiran orang Yahudi, orang Samaria bukanlah umat pilihan Allah. Mereka bukan pemilik kerajaan Allah. Hanya orang Yahudilah yang pantas disebut sebagai umat pilihan Allah. Pandangan orang Yahudi bertentangan dengan rencana Allah. Allah tidak memilih bangsa tertentu untuk diselamatkan dan melupakan bangsa lain. Allah mencintai semua bangsa dan merencanakan penyelamatan untuk semua bangsa. Tuhan tidak sependapat dengan pikiran orang-orang Yahudi. Ia bahkan memberi contoh perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pekabaran Injil yang dilakukan di Samaria membuktikan bahwa Allah tidak memilih bangsa. Rencana penyelamatan manusia oleh Allah meliputi seluruh dunia dan mencakup seluruh bangsa di dunia. Tidak ada satu bangsa atau daerah yang diistimewakan. Filipus diutus ke Samaria untuk menyebarkan Injil di sana. Roh Kudus menolongnya dalam pemberitaan itu. Pemberitaan Injil di Samaria membuktikan bahwa Allah mencintai orang Samaria seperti Ia mencintai orang-orang dari bangsa lain. Filipus adalah seorang dari ke-7 orang yang ditunjuk sebagai pembantu rasul-rasul. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Orang Samaria sangat tertarik kepada berita Injil. Mereka mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Lebih-lebih setelah mereka mendengar dan melihat keajaiban-keajaiban yang diperbuat Filipus. Karena penduduk kota itu percaya betul kepadanya, maka Allah juga memberikan kepadanya kuasa untuk mengusir setan-setan dan mengobati orang lumpuh dan orang timpang. Jadi orang ini pun telah beroleh kuasa dari gurunya untuk berbuat tanda-tanda mujizat atas namanya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Samaria bernama Simon, seorang ahli sihir. Ia sangat menakjubkan hati rakyat. Orang ini tidak rendah hati. Dia menyebut dirinya seorang yang sangat penting, dan orang-orang menamainya kuasa besar Allah. Karena Simon dapat melakukan
berupa-rupa sihir dengan mantra-mantra, maka orang yakin bahwa kuasa Allah sangat istimewa ada padanya. Senang juga hati Simon merasa dihormati, dan sihirnya selalu dilakukannya dengan berlagak, supaya jangan dianggap rendah oleh orang-orang. Setelah Filipus ke Samaria dan melakukan keajaiban-keajaiban, pada mulanya orang mengira bahwa ia seorang ahli sihir pula seperti Simon. Tetapi segera nyata besar sekali perbedaan kedua orang itu. Simon selalu bercerita tentang dirinya dan tentang kuasa besar yang ada padanya. Filipus tak pernah berbuat begitu. Tak pernah dikatakannya sesuatu tentang dirinya atau tentang kuasanya. Selalu tentang kuasa yang tersembunyi di dalam nama Yesus. Filipus tidak membanggakan kuasanya sendiri, tetapi kuasa Yesus. Di dalam hati orang Samaria, semakin terbukalah hati mereka untuk menerima Yesus. Allah mencintai semua bangsa dan suku dan semua manusia. Dia mau semua kita mengenal, percaya, dan menerima Kristus Yesus. Anak-anakku, Allah mencintaimu. Ia ingin semua kalian diselamatkan. Tidak ada yang dikecualikan. Terimalah Dia dan hiduplah seturut kehendaknya. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami boleh diajarkan kembali agar kami hidup sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, ajari kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran kami. Tuhan, tolong juga setiap kami, berikan kami kesehatan, roh hikmat, kebijaksanaan di dalam situasi pandemi sekarang. Berikan juga kepada kami hati yang mau diajar, hati yang mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan dan mengenal Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.